Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun dengan online untuk melanjutkan mata kuliah inspeksi dan tes pada sistem kelistrikan. Hari ini nanti kita akan bahas materi tentang sistem penyalur petir, di mana ini nanti menjadi salah satu materi yang cukup penting, perlu dilakukan inspeksi dan tes guna memastikan bahwa peralatan proteksi petir ini dapat bekerja dengan baik, ya, terutama apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat di Indonesia itu frekuensi sambaran petirnya lumayan besar, termasuk cukup sering terjadi sambaran petir, sehingga perlu ada sistem proteksi yang baik. Sebelum kita mulai, saya ingin pastikan dulu apakah semua dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga Anda semua dalam kondisi sehat, ya, tetap bisa beraktivitas dengan baik, termasuk untuk tetap belajar, ya, karena tugas mahasiswa adalah untuk belajar. Oke, marilah kita buka kuliah pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem proteksi petir. Istilah yang digunakan kalau di Indonesia itu adalah sistem penyalur petir. Ada yang menyatakan sebagai sistem penangkal petir, tetapi sebenarnya nggak pas karena di sini tidak ada yang ditangkal. Jadi petir yang menyambar sebuah bangunan nanti akan disalurkan ke tanah, sehingga yang cocok itu adalah sistem penyalur petir. Ya, seperti yang terlihat di gambar ini, nanti ini adalah ilustrasi gambar, di mana nanti ini ada bangunan, ini ada sistem distribusi, ini ada peralatan, ya, di sini ada instalasi listrik yang ada di dalam bangunan, ini ada pabrik dan lain sebagainya. Apabila terjadi petir di sini, ya, maka petir itu diharapkan menyambar pada sistem proteksi petir yang sudah disiapkan. Jadi di sini nanti di bangunan disiapkan air termination, di mana nanti apabila terjadi petir nanti akan menyambar di sini. Bisa dilihat di gambar. Nah, setelah dia menyambar di sini, maka dia akan dialirkan ke tanah. Nah, sebelum kita bahas secara mendetail, ya, apa yang perlu diinspeksi dan diuji pada sistem proteksi petir, kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan petir. Jadi petir itu merupakan fenomena alam di mana petir itu terjadi di udara atau di atmosfer, di mana kejadiannya petir itu bisa terjadi antara awan-awan. Jadi di antara awan di sini petirnya adalah di udara atau di awan, menyambar dari satu awan ke awan yang lain. Yang berikutnya bisa juga dari pusat-pusat awan, dari pusat-pusat muatan yang terdapat di dalam awan. Nah, yang ketiga adalah bisa antara awan dan tanah. Jadi petir menyambar ke tanah. Nah, ini yang menjadi perhatian kita apabila terjadi petir yang menyambar ke tanah. Nah, karena di tanah itu ada bangunan, ada manusia, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita ketahui bersama bahwa petir itu adalah pelepasan muatan listrik yang sangat besar. Jadi apabila mengenai bangunan, mengenai orang, maka akan terjadi arus yang sangat besar. Sehingga di sini harus disalurkan ke tanah.
Nah, ini fenomena terjadinya petir sebenarnya terjadi karena adanya lompatan elektron. Jadi petir itu sebenarnya isinya elektron. Elektron-elektron yang ada di alam, ya. Elektron itu adalah muatan negatif ya, yang ada di alam. Dari awan ini ya, yang nanti akan menyambar ke awan yang bermuatan positif atau ke bumi, di mana bumi ini itu muatannya lebih positif dibandingkan dengan muatan yang ada di petir. Nah, ini contoh gambar yang ada di sini. Ini muatan itu yang ada di awan itu bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Nah, yang menyambar itu adalah kumpulan elektron. Elektron itu adalah muatan yang negatif. Nah, di sini dia juga bisa menyambar di awan, bisa juga menyambar ke bumi. Jadi pembentukan petir saya kira nggak perlu saya jelaskan ya. Ini adalah proses bagaimana muatan-muatan negatif itu terbentuk di awan. Nah, ini melalui proses kimiawi dan proses alami yang terjadi di alam semesta ini ya, di mana ada siklus air, ada siklus udara, ada siklus gas-gas alam yang ada di bumi ini sehingga menyebabkan terjadinya kumpulan muatan listrik yang ada di awan. Nah, kumpulan muatan listrik yang ada di awan ini ya, yang mempunyai energi potensial. Sewaktu-waktu dia dapat meluahkan energinya ya, baik menyambar ke awan maupun menyambar ke bumi. Nah, ini adalah contoh untuk gambar ya, ilustrasi muatan negatif yang ada di awan itu menyambar muatan yang ada di bumi ya, di sini adalah bangunan. Ya, jadi di sini di dalam proses menyambar ini ya, ini ada dua macam proses penyambarannya. Yang pertama itu adalah streamer dan yang berikutnya adalah step leader. Nah, di sini kalau terjadi sambaran petir itu energinya itu akan menyambar yang ada di bumi ini dengan membentuk jalur. Seperti kalau kita menggunakan cambuk ya. Cambuk itu nanti ada jalur utama dan ada jalur rambatan. Nah, jalur utama itu namanya streamernya. Jalur rambatannya nanti adalah step leadernya. Nah, di sini nanti biasanya membentuk sebuah jalur ya, seperti gempa, seperti gelombang yang lainnya itu maka akan membentuk jalur. Nah, ini yang dimaksud dengan streamer itu tadi yang ini ya. Jadi yang garis tegas ini, jadi dari udara yang menyambar ke tanah ataupun objek yang ada di bumi. Nah, sedangkan step leader itu yang ini, yang ada di sampingnya, cabang-cabangnya. Mana yang lebih berbahaya antara streamer dan step leader? Ya tentu saja yang streamer. Energinya lebih besar. Nah, gimana dengan step leader? Step leader juga bahaya. Nah, ini bisa mengenai objek yang ada di bumi maupun yang ada di udara. Nah, ini adalah muatan utama ya. Nah, ini adalah streamernya tadi ya. Ini step leadernya. Step leader itu cabangnya. Nah, bagaimana bentuk gelombang petir? Gelombang petir itu sampai sekarang bentuknya tidak bisa dipastikan ya. Tetapi ini dilakukan pemodelan. Pemodelan itu artinya dari petir yang pernah terjadi itu dianalisis kira-kira bentuknya didekati dengan menggunakan bentuk impuls. Nah, kalau digambarkan bentuk impuls itu seperti ini. Jadi bentuk impuls itu adalah gelombang yang naik dengan cepat, turun secara perlahan. Nah, di sini ada dua parameter. Yang pertama parameter T1, yang kedua parameter T2. T1 dari titik ini sampai ke puncak atau 0,9 dari nilai puncak. Itu disebut sebagai T1.
Nah, T1 itu disebut sebagai front time atau waktu muka. Sedangkan yang kedua itu adalah dari titik ini, ya, titik dia naik mulai cepat sekali naiknya sampai ke dia itu mencapai 50%-nya. Bisa difahami sampai di sini? Jadi ini adalah untuk pemodelan bentuk gelombang petir. Nah, berapa nilai T1? Nilai T1 itu berkisar antara 1 sampai 10 mikrodetik. Jadi ini sangat cepat. Sedangkan T2 itu mempunyai nilai 10 sampai 100 mikrodetik. Ini waktunya ya. Jadi ini bentuk gelombangnya sangat cepat karena ukurannya mikro. Mikrodetik itu berarti 1 per 1 juta. Kalau mili 1 per 1000 detik. Ini 1 per 1 juta detik. Jadi sangat cepat. Nah, berdasarkan statistik, ya, berapa nilai arus petir yang pernah terjadi? Ya. Nilai arus petir itu berdasarkan statistik nilainya adalah seperti ini. Yang paling besar itu adalah di sini. Yang paling besar itu 86% itu berada di bawah 40 kiloampere. 24% itu di bawah 10 kiloampere. Paling besar berapa? 104, lebih besar dari 140 kiloampere, tapi sangat jarang terjadi. Ini mungkin petir yang sangat besar. Ini berdasarkan statistik. Nah, berapa nilai tegangan petir? Ya, tegangan petir itu sangat tinggi. Sampai sekarang untuk nilai tegangan dari petir sendiri belum bisa ditangkap secara jelas. Ya, yang ditangkap adalah arus karena nanti bisa dicek kerusakan berdasarkan sambaran petir baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bahaya dari petir itu apa? Yang pertama adalah petir dapat menyambar. Yang pertama itu adalah kawat penghantar fase sistem tenaga listrik. Jadi yang pertama ini kalau di jaringan transmisi maupun distribusi itu kawatnya telanjang. Terutama yang transmisi 500 kV. Maka apabila dia kena petir, maka akan muncul tegangan pada titik sambaran. Sebesar apa? VL-nya sama dengan ZL kali IS dibagi 2. Nah ini IS-nya. IS-nya tadi berapa? 140 kilo ampere. Jadi sangat besar. Nah karena tegangan di line itu kalau yang terkena petir itu bisa bernilai ZL. ZL itu impedansnya dikalikan IS dibagi 2. Ini contoh aja, kalau I-nya 30 kilo ampere, ZL-nya 300 ohm, maka VL-nya 4,5 megavolt. Besar atau kecil kira-kira? Halo? Besar. Sangat besar ya? Besar, ya. Pak. Sangat besar. Maka dari itu ini sangat berbahaya. Nah, tegangan yang besar ini dengan arus yang sangat besar itu dapat menyebabkan tegangan lebih pada fase yang lain. Jadi kalau yang terkena itu R, maka fase S, fase T itu nanti akan naik tegangannya. Nah, tegangan yang sangat besar ini dapat menyebabkan terjadinya apa? Flashover. Flashover itu ya hubung singkat. Isolator nggak mampu lagi menahan tegangan yang sebesar ini. Karena ini tegangannya sangat besar. Kalau nggak mampu menahan tegangan, maka akan terjadi hubung singkat. Atau istilahnya itu adalah flashover. Ini kalau petir menyambar apa? Saluran udara. Nah, ini kira-kira sambaran petir pada menara dengan kawat penghantar tanah. Nah, sehingga pada saluran transmisi maupun jaringan distribusi yang menggunakan kawat telanjang itu mesti diberi apa? Diberi proteksi terhadap petir. Proteksinya pakai apa? Pakai kabel tanah. Jadi nanti diberikan kabel tanah yang nanti digroundkan ke tanah. Jadi apabila terjadi sambaran petir, maka yang kena bukan kabel fase. Tetapi yang kena apa? Kabel tanah.
kawat tanah. Kawat tanah nanti digroundkan, nanti dia akan petirnya disalurkan ke tanah. Sampai di sini bisa ditangkap? Oke, kita lanjut ya. Jadi ini contoh aja ilustrasi jika terjadi arus sambaran itu sebesar 32 kA, maka ya kan arus yang mengalir di kawat tanah ini ya sebesar, kalau impedansnya 300, maka kita bisa hitung berapa arusnya. Ya. Maka di sini juga akan mengalir arus yang sangat besar. Ya. Nah yang kedua, kalau tadi dia mengenai jaringan tenaga listrik, yang kedua adalah bagaimana kalau petir menyambar bangunan. Bangunan yang tidak terproteksi oleh sistem proteksi petir, kalau kena sambaran petir maka dia akan mengalami kerusakan fisik. Yang pertama bisa kerusakan strukturnya. Jadi bangunan yang telah terkena sambaran petir maka secara fisik dia akan mengalami gangguan struktur. Nah, itu istilahnya orang teknik sipil ya. Struktur itu ya pondasi. Kenapa kok mengalami gangguan struktur? Karena di sini dia akan mendapatkan energi panas dan energi mekanik yang sangat besar. Nah, terus yang berikutnya, selain bangunan, peralatan-peralatan yang terhubung secara fisik ya, melalui penghantar, maka dia akan mempunyai kopling kapasitif. Maka akan terjadi rambatan. Jadi apabila sebuah bangunan terkena sambaran petir, maka tidak cuma bangunan itu aja yang rusak, tetapi semua peralatan yang terhubung secara kopling induktif. Sehingga kalau ada bangunan kena petir, maka mesti peralatan-peralatan rusak. Kenapa? Karena ada kabel-kabel yang masih terhubung. Contohnya apa? Komputer terhubung ke sini, maka akan rusak. Printer terhubung, maka akan rusak. TV terhubung, maka akan rusak. Dan semua peralatan yang terhubung itu karena dia mempunyai kopling induktif. Bisa difahami sampai di sini ya? Kita lanjut ya. Nah, oleh karena itu perlu ada sistem proteksi petir, baik pada jaringan maupun pada bangunan. Nah, sistem proteksi petir itu menyediakan jalur dengan resistensi rendah ke tanah. Jadi kalau ada petir, maka energinya harus segera dibuang ke tanah. Karena tanah itu mempunyai energi yang unlimited. Sebanyak apapun energi yang datang, kalau dibuang ke tanah, hilang. Itu hebatnya tanah. Bangunan kalau diproteksi dengan petir, maka akan mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi. Dan juga peralatan-peralatan yang ada di situ juga menjadi lebih aman. Ya. Nanti saya jelaskan tentang komponennya apa aja untuk sistem penangkal petir. Nah yang berikutnya adalah sambaran tidak langsung. Kalau tadi sambaran langsung, ini sambaran langsung ya. Nah ini yang sambaran tidak langsung. Kalau misalkan ini yang terkena sambaran itu adalah sistem tenaga listrik, misalkan di sini, maka sebelum energinya itu dibuang ke tanah, maka dia akan merambat. Merambatnya kemana? Merambatnya adalah ke tempat-tempat yang terhubung secara kopling induktif tadi. Karena di sini semua menggunakan penghantar, maka dia akan merambat. Nah, rambatannya ini yang cukup berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Yang pertama bagi manusia, yaitu berupa tegangan langkah. Jadi kalau apabila terjadi petir di sini, maka akan terjadi tegangan langkah di sekitar ini. Apabila orang berada di situ, maka bisa terkena tegangan langkah. Yang kedua adalah peralatan-peralatan tadi yang terhubung. Maka di sini akan mengakibatkan kerusakan. Ya, ini adalah bahaya dari sambaran petir, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kita bahas di jaringan. Ya. Untuk sistem di jaringan, maka sistem proteksi petir itu ada di sini. Yaitu menggunakan apa? Kawat tanah. Jadi kawat tanah itu fungsinya sebagai apa? Penerima sambaran petir. Yang kedua, mengurangi gangguan tegangan lebih pada hantaran.
Jadi kalau yang di sini kesambar, maka tegangan lebih yang ada di masing-masing fase itu menjadi lebih rendah. Nah, walaupun nanti kalau kabel tanah itu kena, ya kan, ini harus di-ground kan, ya. Nah, kalau kenanya mendekati gardu induk, maka ya tentu saja nanti sambarannya ini akan menuju ke gardu induk. Sehingga nanti di gardu induk harus diberi yang namanya lightning arrestor. Nanti kita bahas apa yang dimaksud lightning arrestor ya. Nah, ini untuk proteksi petir dengan menggunakan arrestor. Jadi arrestor itu apa sih sebenarnya arrestor? Ya, arrestor itu adalah peralatan listrik yang digunakan untuk memproteksi peralatan listrik dari sambaran petir tidak langsung. Intinya apa? Intinya itu seperti ini aja sebenarnya dia. Dia itu kalau dalam kondisi normal fungsinya sebagai isolator, tapi kalau ada tegangan lebih, ya dia nanti akan berfungsi sebagai konduktor. Jadi kayak semacam kayak di rangkaian elektronika itu kalau ada tegangan lebih dia dipotong, dibuang. Kayak dioda Zener gitu ya. Nah, kalau di arrestor ini dia kalau ada tegangan lebih dia dipotong. Ground kan ya. Ini kelebihannya dari arrestor. Nah, dia dipasangnya di mana? Dipasang antara kawat fase dengan kawat tanah. Jadi fungsinya nanti kalau ada tegangan lebih dia akan menyalurkan ke tanah. Bentuknya seperti apa? Ini arrestor ya. Biasanya berupa batang elektroda yang diletakkan antara hantaran dan tanah. Digunakan di mana penggunaannya? Misalkan di basing isolator ya, di trafo ya. Trafo supaya tidak kena tegangan petir maka ya harus dipasang arrestor. Macamnya ada banyak. Yang kedua dipasang di mana? Circuit breaker ini di gardu induk ya. Ini banyak dipasang di gardu induk. Nah ini untuk jenis arrestor itu seperti ini ya. Ini bentuknya adalah seperti isolator aja. Seperti isolator. Bahannya dia dari apa namanya? Semikonduktor ya, di mana nanti apabila dia tegangannya yang melewati di sini itu normal, dia fungsinya sebagai isolator. Tapi apabila tegangan yang melewati di sini lebih dari tegangan yang disetting, maka dia fungsinya sebagai konduktor. Ini spesifikasinya. Untuk tegangan sekian, biasanya nanti jaraknya ini 23, tegangan sekian. Semakin besar tegangan, jaraknya semakin besar. Ada macam-macam tentang lightning arrestor ya. Ada yang bentuk rod gap, yang ini rod gap ya. Nanti ada yang bentuk expulsion lightning arrestor, ini yang bentuk expulsion. Nanti ada yang bentuk macam-macam ya. Ada yang bentuk lainnya juga ya. Valve ya, ini bentuk valve. Ini adalah untuk proteksi petir secara apa? Tidak langsung pada jaringan listrik. Untuk melindungi peralatan-peralatan listrik ya. Nah, ini contoh untuk melindungi trafo ini. Ini ada jaringan ya. Ini ada trafo supaya nanti kalau ada apa namanya? Ada sambaran petir, tegangan lebihnya nanti ini di-ground kan. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Jelas sampai di sini? Oke, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Nah, bagaimana penempatan arrestor? Prinsipnya adalah arrestor harus ditempatkan sedekat mungkin dengan peralatan yang mau dilindungi. Ini contoh ya. Ini trafo yang mau kita lindungi, maka arrestor dipasang di mana? Dipasang di sini langsung. Ini trafo yang dipasang outdoor, di luar. Kalau nanti mau dipasang di dalam ya juga sama, perlu dilindungi juga dengan arrestor. Nah, jika jaraknya terlalu jauh nanti malah justru nanti akan membahayakan. Jadi ini kita bisa lihat di sini proteksi petir yang berikutnya adalah proteksi petir pada bangunan. Kalau tadi pada sistem tenaga listrik, ya. Kalau sekarang pada bangunan. Nah, bangunan juga sama, ada dua. Ada eksternal dan ada internal. Kalau eksternal ini nanti ada 3 komponen ya, air termination, down conductor dan sistem groundingnya. Kalau yang internal nanti pakai arrestor.
Bedanya apa? Arrestor untuk jaringan dengan untuk bangunan. Nanti saya jelaskan. Untuk proteksi eksternal, ya mungkin gambarannya aja lah. Nah ini standarnya yang kita gunakan. Ini standar untuk sistem proteksi petir pada bangunan. Nanti Anda harus tahu tentang SNI ini ya. Ini ada di PUIL, ini ada di IEC, ini untuk Inggris, ini untuk Amerika pakainya NFPA. Nah ini untuk jenis-jenis standar yang bisa digunakan. Nah ini untuk standarnya. Mungkin langsung aja ke ini aja lah ya. Untuk komponennya aja langsung. Nanti saya jelas, ini agak lompat dikit ya. Nah, komponen dari sistem proteksi petir itu ada berapa? Ini ya. Jadi untuk instalasinya kita perhatikan di sini ya. Komponen yang pertama itu adalah apa ini? Air terminal atau air termination. Atau orang menyebutnya speed. Nah, ini adalah komponen yang dipasang untuk menerima sambaran petir. Yang kedua adalah apa? Down konduktor atau hantaran penurunan. Jadi nanti setelah dipasang ini air termination, nanti harus dipasang penghantar ke tanah. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah elektroda pentanahannya. Jadi nanti kalau di sini ada petir, maka dia akan menyambar air termination. Nah, ada cara pemasangannya, ada pemasangan secara konvensional, ada pemasangan secara radius. Nah, untuk pemasangan secara konvensional, ya nanti kita bisa lihat di sini. Untuk konvensional, nanti ada berbagai macam metode. Yang pertama pakai metode sudut. Jadi ini kalau speednya tingginya sekian, maka radius proteksinya di sini. Ini pakai metode sudut. Jadi nanti kalau tinggal bangunannya dilihat nanti jumlah ininya berapa. Ini nanti yang pakai metode sudut. Ini pakai sudut ya. Ini tinggi speednya, air termination-nya. Yang di sini itu adalah sudutnya. Berapa sudutnya? Nah, ini sudutnya biasanya adalah 112 ya. Ke gini, kalau ini berarti 112 dibagi 2. Nah, ini sudut alfa. Ini bangunannya seperti ini nanti berarti pasang 2. Kalau seperti ini cukup pasang 1 kan dia mengcover. Yang kedua pakai metode bola gelinding. Ini cara untuk menghitungnya. Di mana R-nya sama dengan I pangkat 0,75. Ini pakai bola gelinding metodenya. Ya. Ini pakai bola gelinding ya, atau bahasa Inggrisnya adalah rolling wheel. R-nya itu radius, I-nya itu satunya itu batang tegak finial atau tingginya itu ya, tinggi air termination-nya. 2-nya itu tanah, yang kedua tanah. Ini loh, ini batangnya ini ya, ini radiusnya. Ini radiusnya. Jadi kalau di sini nanti bentuk seperti ini minimal 2. Kalau ini seperti ini 1. Mana yang lebih enak ya? Anda mau pakai yang model bola gelinding atau model sudut? Kalau saya lebih senang pakai sudut sederhana. Nah, yang berikutnya adalah metode untuk proteksi petir. Itu cara pemasangan speednya. Kalau ini menurut sangkar Faraday. Jadi kalau ada bangunan bentuknya seperti ini, kita nggak usah pakai metode sudut atau metode yang lain, kita pakai metode sangkar Faraday. Pokoknya ujung-ujungnya dikasih speed. Nanti semuanya dihubungkan ke tanah. Ini aman. Contoh bangunan yang seperti ini. Ini kalau ngitungnya pakai sudut agak susah. Pakai sangkar Faraday aja. Ini juga sama, bentuk yang seperti ini pakai sangkar Faraday. Yang berikutnya pakai metode radioaktif, tapi di Indonesia nggak boleh digunakan ya, nggak usah saya bahas. Yang ketiga itu pakai metode radius. Kalau pakai radius nanti dia nanti pakai elektrostatik ya, pakai elektrostatik.
Nah, apa komponennya tadi ya? Komponennya itu yang pertama air termination, yang kedua down conductor, yang ketiga itu adalah pembumian, yang keempat itu adalah komponen-komponen pendukung. Seperti apa? Ya klem, steel U-clamp, ya dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah material untuk memperbaiki sifat resistansi tanah jika kondisi tanahnya tidak memungkinkan mencapai nilai resistensi kurang dari 5 ohm. Nah, ini contoh untuk air termination ya. Ini air termination macamnya. Biasanya bentuknya logam ya, bulat panjang terbuat dari tembaga. Bisa juga dibentuk dalam bentuk hiasan ini, hiasan rumah ya. Bisa juga dalam bentuk cerobong yang terbuat dari logam. Nah, ini macam-macamnya air termination. Banyak. Ini untuk yang jenis elektrostatik ya, atau radius yang sekarang banyak dikembangkan ya, mereknya macam-macam, ada Current, ada Viking ya. Nah, ini ada Flectron dan lain sebagainya. Ini jenis-jenisnya. Nah, untuk ukurannya gimana? Bahannya kalau terbuat dari tembaga maka ukurannya harus minimal 35 mm persegi. Ini luasnya. Kalau besi minimal sekian, kalau aluminium sekian. Harus dipasang di tempat atau bagian diberikan dapat tersambar petir. Ini masangnya nggak boleh sembarangan. Jadi nanti dia harus menjadi satu kesatuan yang memungkinkan disambar petir. Jangan dipasang di ngawur ya. Nah, ini tadi untuk penentuan ini. Kalau di atapnya seperti ini, untuk proteksi lebih ya, ada overlap. Ini overlap. Overlap. Ini contoh pemasangannya. Menurut standarnya, maka ketinggian air termination minimum 10 inci. Kalau di Permenaker nomor sekian, itu minimal 15 cm. Untuk air termination yang tingginya lebih dari 600 cm atau 6 meter harus diberi penyangga. Ini harus dipenyangga ya. Kalau dia ketinggiannya lebih dari 6 meter. Ini bisa dikasih ini klaim ya, contoh-contoh pemasangan. Nah, ini jenis tadi yang pakai elektrostatik. Ini yang pakai elektrostatik ya. Jadi pakainya nanti bentuknya radius. Nah, ini yang sekarang banyak dipakai itu adalah jenis-jenis elektrostatik seperti ini. Ya. Jadi keunggulannya apa? Keunggulannya dia tidak menggunakan ini ya, tidak perlu nanti perhitungan yang ribet ya kalau pakai elektrostatik karena dia pakainya radius jarak. Jadi jarak berapa? Jarak 25 meter, jarak 50 meter dan lain sebagainya. Ini yang untuk jenis-jenisnya, ini merek-mereknya ya. Ini kalau di lapangan ada merek Current, ada Viking, ada Ken, Thomas ya. Ada Erico, ada Evo, ada Flectron dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh produk. Jadi merek Evo, ini Ken, ini Thomas, ya, macam-macam. Ini macam-macam produknya ya. Nah, ini pemasangannya seperti ini. Kalau pakai radius cukup dipasang satu aja. Kalau pakai konvensional kan dipasangkan banyak. Jadi untuk bangunan-bangunan modern seperti UNY itu pasangnya model yang elektrostatik. Bukan yang konvensional, karena kalau konvensional terlalu banyak. Ya. Nah, ini untuk persyaratan-persyaratannya nanti bisa dibaca, nanti saya share filenya. Ya. Yang berikutnya adalah untuk proteksi internal. Nah, internal nanti pakainya ini. Ya. Pakainya kalau internal pakai arrester. Nah, ini arrester yang dipasang di rumah-rumah. Jadi kalau di rumah ya nanti mesti ada arrester. Jadi kalau ada sambaran petir tidak langsung itu bisa kita. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ini untuk pengantar teori sistem proteksi petir. Ya. Sudah jelas semuanya? Halo? Sudah ada gambaran atau belum? Jelas, Pak. Halo, udah, Pak. Udah ya. Nah, untuk masalah pemeriksaan dan pengujian,
mestinya kita harus merujuk pada komponen-komponen yang ada di sini. Nah, komponen yang ada di sistem proteksi petir apa tadi ya yang dicek ini? Kalau yang untuk bangunan yang dicek adalah yang pertama adalah air termination-nya harus dicek. Apakah air termination-nya dalam kondisi yang baik atau tidak. Ya, itu harus dicek. Ngeceknya gimana? Ya, ngeceknya harus naik nih. Karena air termination kan mesti adanya di atas, tidak mungkin air termination di bawah. Kalau yang manual ya nanti dicek satu persatu, apakah dia kondisinya masih bagus atau tidak, ada gompel atau tidak ya. Filenya udah saya kopikan ya dulu ya untuk checklistnya. Nanti dilihat checklistnya ya. Dan minggu depan nanti kita bahas lagi lebih mendetail apa-apa yang perlu dibahas ya. Yang kedua, ground konduktornya apakah masih tersambung dengan baik atau tidak. Nah, yang ketiga itu adalah elektroda pentanahannya. Apakah tahanan pentanahannya di sini itu sudah memenuhi syarat atau belum? Syaratnya adalah 5 ohm kalau yang konvensional. Kalau yang elektrostatik 1 ohm. Nah, ini harus dicek. Benar nggak masih sekian? Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sampai di sini karena ini sudah kurang dari 1 menit lagi nanti akan berakhir ya. Jadi itu mungkin untuk kuliah tambahan ya sebagai masukan materi inspeksi dan tes pada sistem tenaga listrik. Nah, salah satunya nanti ada materi tentang inspeksi dan tes pada instalasi proteksi petir ya. Oke, saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita ketemu nanti di lain kesempatan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.